Halo guys, balik lagi channel gue, channel Marveno Christian. Shalom guys, so di video kali ini gue ingin mengucapkan terima kasih banget buat kalian semua yang udah dukung channel gue Marveno Christian sampai detik ini, sampai penutup akhir tahun 2023. Ini menjelang tahun 2024. Ya teman-teman, gue ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian semua yang udah support gue, yang udah pantangin channel gue ini. Dan gue harap kalian juga sukses dalam bidang yang kalian geluti teman-teman. Bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Bisa menjadi harapan orang tua dan juga bangsa Indonesia. Amin. Ada amin gak nih? Walah. Dan gue mengucapkan selamat tahun baru. Karena sebentar lagi mau mendekati tahun baru. Sekitar 7 jam lagi. Karena gue buat video ini di 17.28. Ya segitulah, 6 jam lagi mungkin. Dan gue ingetin buat kalian semua yang anak-anak motor, yang suka night ride, jangan dulu kalau kata gue ya. Kalian solo night ride, jangan. Kalian sendirian. Jangan solo deh. Kalau mau 10 orang atau 10 pemotor ya teman-teman. Tapi jangan ngebut-ngebutan kayak gimana banget ya guys ya. Karena bukan itu problem ya. Dan gue ada ide. Daripada kalian ngebut-ngebutan, kalian tes speeding, tes top speed, mending kalian coba cari di kota kalian. Gue nggak tahu kota kalian apa, tapi kota kalian cari anak-anak yang pada pengen tawuran. Coba deh, kalian buat konten di situ. Ada kalian mungkin motor vlogger sama kayak gue, kalian buat konten itu lebih bermanfaat teman-teman. Bisa jadi kalian viral. Seorang motor vlogger berinisiatif untuk membubarkan para geng-geng tawuran ya, gangster ya. Walah, itu suatu nama baik ya untuk kita semua sebagai rider sejati ya, sebagai anak motor gitu. Dan memang terlalu banyak kriminal yang bertebaran di akhir tahun ini. Gua nggak tahu kenapa, tapi yang jelas adalah semakin tahun, semakin kita mendekati yang namanya kiamat teman-teman. Bukan semakin jauh, tapi semakin dekat. Maka izinkan gue untuk menyampaikan, jangan lupa bertobat teman-teman. Karena kita nggak tahu apakah besok kiamat atau enggak. Dan juga gue ingin menyampaikan bahwa buat kalian yang beragama, masih mempunyai agama, tinggikan iman kalian teman-teman. Dan gue harap mungkin dari iman kalian, mindset kalian, pribadi kalian tuh bisa menjadi lebih baik lagi di tahun 2024. Amin. Amin ya teman-teman. Dan oke, daripada kita ngomongin kriminalisasi yang buruk-buruk dan yang bikin kita panik atau nggak bikin kita overthinking, itu gue cuma ngasih ide doang. Sebenarnya gue cuma ngasih tahu bahwa jangan keluar rumah ya, karena tahun ini mungkin lagi nggak baik, tapi kita berdoa untuk tahun kedepannya supaya bisa menjadi lebih baik lagi, lebih damai lagi teman-teman. Itu sih. Oke, daripada bahas yang lain, mending bahas diri gue sendiri. Ya itu tadi, gue berterima kasih buat kalian semua. Dan gue ada salah satu hal yang pengen gue kasih tahu ke kalian semua. Di video-video sebelumnya, kalau gue riding pakai kamera butut ya kan, aduh, gue tuh pernah menyampaikan bahwa gue tuh pengen membeli motor impian gue. You know, gue suka banget sama yang namanya motorsport. Memang gue kayaknya ditakdirkan untuk menjadi rider motorsport sejati teman-teman. Iya, sorry ini motor kan ada banyak jenisnya, ada drag, ada motor trial, ada motor banyak banget. Tapi gue memang sukanya motor sport teman-teman. Memang ini bukanlah budget yang murah. Menjadi anak motor sport itu bukanlah hal yang hebat, yang dibilangnya apa ya, gampang gitu. Enggak. Perjuangan untuk membeli, memodifikasi dan menyeting temanya itu susah teman-teman, karena mempunyai budget yang mahal. Namun memang kayaknya gue ingin banget ya gitu punya motor impian gue, motor sport tersebut. Tapi mungkin ketika gue naik ke orang tua ya, apakah orang tua gue bisa membelikan? Ternyata jawaban mereka adalah mereka belum mampu dalam segi ekonomi. Dan akhirnya gue minta motor dan dibelikannya itu motor Vario teman-teman, motor Matic ya, motor Matic yang kenceng juga ya teman-teman. Dan nanti gue bakal nanti gue kasih tau tempatnya, gue bakal naruh dalam rumah teman-teman, menjadi motor spesial ya, supaya nggak kena angin. Kan ini musim hujan ya teman-teman. Alangkah baiknya kalau kalian memang jarang gunain motor untuk harian, setiap hari tidak digunain, mungkin digunainnya seminggu sekali, tolong taruh dalam rumah, jangan taruh luar rumah, jangan ya. Jangan taruh di lingkungan luar rumah. Kenapa? Karena cuacanya itu sedang
eh, debu, hujan, panas, walah jangan deh teman-teman. Apalagi tuh motor yang jarang digunain ya. Sekali speeding habis itu udah. Jadi kalau yang pakai motor itu cuma buat sunmori doang ya, itu tolong deh simpan motor dalam rumah teman-teman. Ini saran dari gua aja sih. Terserah kalian mau nyimpan dimanapun itu boleh. Mau nyimpan mobil di lantai 3 pun gak ada masalah. Kamu jadi keinget foto ini ya, mobil disimpan di lantai 3. Ya, teman-teman, oke, langsung aja gue spill. Bukan motornya, bukan. Dan ini gue pengen kasih tau dulu ya. Gue ingin dibelikan motor itu saat gue berulang tahun ke 15 tahun. Tepatnya di 3 Januari 2024. Ya, ulang tahun gue ke-15. Kenapa alasan gue minta motor ke orang tua? Ini bukan salah satu alasan yang tanpa ada alasan ya teman-teman. Jadi alasannya adalah gue ingin mendapatkan suatu hadiah spesial dari orang tua gue, pemberian dari orang tua gue yang benar-benar mungkin gue sendiri belum mampu untuk membelinya sendiri gitu. Karena ketika gue sudah mampu membelinya dengan uang gue sendiri, entah itu umur 17 tahun ke atas, umur 20 tahun, atau bagaimanapun itu, kapanpun itu, ketika gue sudah mampu membelinya, ya itu bukanlah hal yang istimewa buat gue. Jadi gue yang merasakan hal istimewa pemberian dari orang tua gue untuk diri gue pribadi sebelum gue bisa membeli barang itu tersebut. Dan yang pastinya ketika kita menjadi anak yang baik, kita akan membalas budi apa yang sudah orang tua kasih ke kita ya. Dan syukur-syukur kalau motor ini bisa dapat menghibur kalian juga. Kita mengupgrade dari motor Scoopy, kita upgrade ke motor yang mungkin lebih fleksibel. Sebenarnya Scoopy juga udah fleksibel sih teman-teman, tapi mungkin gua harap motor ini lebih fleksibel lagi ya. Oke, next. Langsung. Ini adalah tempat untuk gua naruh motor nanti. Let's go. Oke guys, ini adalah ruang TV gua teman-teman. Ya, dan ini meja, ini ada sofa. Nanti gue pengen naro ini deh, meja itu di sini dan sofanya gue pindahin sana. Ini jadi ruang tamu. Dan gue sih rencananya pengen naruh motor sini teman-teman. Jadi di sini ada berapa nih? Motor itu kan biasanya 5 tehel ya, 1, 2, 4, 5, muat lah. Dari sini sampai ke ke sana nggak muat juga ya teman-teman ya. Apa gue taruh di sini teman-teman? Di sini aja kali ya. Ya pokoknya gue lagi nyari ide sih. Gue pengen taruh mana, soalnya ini kan dapur ya teman-teman. Taruh sini mungkin bisa teman-teman ya. Ini batasnya sampai sini nih. Taruh di sini mungkin bisa kalau nggak kena debu-debu dari ini. Kadang ada debu juga ya, debu kadang kalau dari anduk, dari TV. Karena TV gue juga ini berdebu teman-teman. Kalian bisa lihat debu-debunya. Walah, ini gue pengen bersihin rumah teman-teman. Jadi kalian jangan lupa ya, tahun baru ketika kalian jadi anak yang rajin ya, buktikan teman-teman, kita harus bersihin rumah kita. Ini gue abis bikin konten, gue ngedit sedikit, abis itu gue pengen lanjut bebersih rumah ya guys ya. Untuk apa? Untuk demi kenyamanan gue. Kadang gue beresin rumah itu butuh waktu 1 minggu teman-teman. Jadi 1 hari itu gue menggunakan tenaga gue untuk beberes kamar mandi, kamar gua, ruang tamu, dapur, lantai atas, teras depan, garasi ya teman-teman. Itu 1 hari. Jadi butuh waktu sekitar 1 minggu. Dan itu biasanya gue lakukan di minggu ke-5. Jadi ada 4 minggu dalam 1 bulan. Nah minggu ke-5 itu gue gunain buat beberes full. Ya, jadi rumah itu tetap tertata rapi walaupun kita punya rumah itu memang sudah tidak rapi dari awalnya. Tapi itulah cara gue untuk menunjukkan rasa bersyukur dan rasa untuk kemandirian gue, bagaimana cara gue itu bisa bersiap ketika gue udah hidup mandiri ya. Aduh, anak 14 tahun pemikirannya gini sekali ya guys ya. Intinya gitulah. Gue pengen naruh motor sini dan ini juga, ini gue kasih lihat ya. Ini lagi hujan. Nggak kelihatan sih. Dan ya, intinya gitu. Ini Scoopy juga gue bingung banget ya. Aduh. Ini pengen modif lagi juga males gue sebenarnya guys ya. Karena gue itu apa ya, bukan suatu barang spesial juga sih menurut gue ya. Tapi ini spesial lah, motor spesial buat gue ngonten pertama kali. Tapi problemnya jangan pernah beli barang-barang KW untuk dalam modifan teman-teman. Nanti gue bakal tulis lah di video selanjutnya apa sih perbedaan barang KW dan barang ori saat kita pasang untuk part-part modifnya. Gitu. Oke lanjut. Oke teman-teman, jadi intinya itu aja sih dari gua ya. Dimana gua ingin membeli motor baru ya, lu tahu lah gua belum dapat AdSense
belum dapat uang dari penghasilan gue juga ya teman-teman. Makanya subscribe channel gue supaya gue bisa lebih semangat. Ini jujur ya, ini gue minta kalian subscribe channel gue yang belum subscribe, yang lihat di VIP atau beranda. Kalian juga yang mungkin udah subscribe, gue ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Oke, intinya jangan lupa untuk persiapkan diri yang terbaik untuk menjalani tahun 2024, guys. Mulailah berolahraga, mencari aktivitas yang baik, yang baru, dan yang seru, teman-teman. Dan intinya gitu sih, motor jangan lupa untuk kalian rawat juga ya. Karena channel YouTube gue ini bahas tentang motor, teman-teman. Gue pengen bahas tentang agama pun agak apa ya? Agak aneh mungkin kesannya, teman-teman ya. Karena bukan hari raya juga, teman-teman. Oke, kalian yang hari raya Natal kemarin kalian pergi liburan kemana aja nih? Sebenarnya gue orang tua lagi pada ke Yogyakarta semua, cuma gue nggak ikut karena gue paling gak suka nginep di hotel karena lebih nyaman di kasur gue ini teman-teman, nggak tahu kenapa. Dan juga gue paling malas ketika gue di rumah saudara seharian nggak bisa pergi kemana-mana, itu suntuk teman-teman. Mending gue bawa motor gitu kan, bawa ZX25R keliling-keliling kota ya kan, itu lebih enak. Tapi ini nggak bisa, jadi gue agak nggak mood untuk perginya, itu nggak ada tujuannya teman-teman. Karena gue tipikal orang yang kalau nggak ada tujuan males banget buat pergi. Tapi kalau udah ada tujuan, gue jalan ini aja ya teman-teman. Intinya hidup lu di tahun 2024 harus ada tujuan ya. Jangan sampai gue nanti balik di tahun 2024 akhir, gue ngeliat kalian belum ada perkembangan teman-teman. Pokoknya simak terus channel gue dan jangan lupa untuk persiapkan diri kalian matang-matang untuk menjalani tahun-tahun ke depannya. Karena tahun-tahun ke depannya bukan semakin gampang, tapi semakin sulit, teman-teman. Ekonomi semakin naik, harga barang semakin naik, dan kerja keras pun harus semakin keras dan semakin giat. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu video gua kali ini, dan selamat malam tahun baru. Bye-bye.